Oke, mari kita jujur-jujuran. Kali ini kita bakal menyelami sisi gelap manusia yang ya mungkin jarang kita akui. Namanya pesta di atas luka. Kedengarannya aja udah provokatif ya. Ini tentang sebuah kepuasan rahasia, kepuasan terlarang yang sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Coba deh jawab dalam hati. Pernah nggak kamu lihat orang yang kayaknya punya segalanya? Lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Terus tiba-tiba, duar. Dia kena skandal, bangkrut, atau reputasinya hancur lebur. Dan di sudut hati kamu yang paling gelap, ada sedikit rasa puas. Nah, yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Perasaan ini nih, senyum tipis yang muncul waktu kita lihat kemalangan orang lain, ini tuh bukan hal baru. Ini bagian dari sisi gelap manusia yang udah ada dari dulu banget. Dan bahkan ada nama khususnya loh. Nah, ini dia namanya Schadenfreude. Ini kata dari bahasa Jerman yang maknanya dalam banget. Ini bukan sekedar rasa benci ya, ini emosi yang lebih kompleks. Semacam kepuasan aneh yang muncul waktu kita ngelihat orang yang kita anggap di atas kita, akhirnya jatuh juga. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Kok bisa otak kita malah seneng sama sesuatu yang harusnya bikin kita simpati? Jawabannya, ternyata ada di cara kerja otak kita sendiri. Coba bayangin, di dalam diri kita ada semacam timbangan moral. Di satu sisi ada empati, kemampuan kita buat ikut merasakan penderitaan orang lain. Di sisi lain ada ego. Nah, Schadenfreude ini terjadi pas empati kita lagi mati rasa dan ego kita yang mengambil alih. Pas orang lain jatuh, kita jadi ngerasa seolah-olah posisi kita di masyarakat jadi naik kelas, tanpa perlu usaha sama sekali. Dan ini nih bagian yang paling gilanya. Menurut penelitian, waktu kita melihat orang yang kita iriin kena sial, bagian otak yang namanya ventral striatum atau pusat rasa senang kita langsung nyala. Otak kita langsung ngelepasin dopamin, zat kimia yang sama persis kayak waktu kita makan coklat enak atau menang arisan. Iya beneran, buat otak kita, kejatuhan saingan itu rasanya semanis permen. Oke, sekarang kita tahu apa yang terjadi di otak. Tapi, kenapa kita butuh permen pahit ini? Jawabannya, ironis banget, ada di dalam kerapuhan kita sendiri. Sadar nggak sadar, kita ini sering banget melihat hidup sebagai sebuah kompetisi. Kita ngebandingin diri kita sama tetangga, sama teman kantor, bahkan sama orang yang nggak kita kenal di media sosial. Jadi, pas salah satu pesaing kita gagal, beban kompetisi itu rasanya jadi sedikit lebih ringan. Nah, ini dia poin kuncinya. Saat orang kaya jatuh miskin, kemiskinanmu terasa lebih terhormat. Ngena banget kan? Kejatuhan mereka itu seolah-olah bikin kondisi kita yang biasa-biasa aja ini jadi terasa sedikit lebih baik. Ini cara pikiran kita buat menghibur diri. Jadi pada dasarnya, Schadenfreude itu adalah mekanisme pertahanan diri. Waktu kita ngerasa minder atau ngerasa nggak sanggup bersaing, ngelihat kesuksesan orang lain anjlok, itu bikin rasa superioritas kita jadi naik. Ini adalah cara paling murah dan paling gampang buat merasa unggul tanpa kita perlu berprestasi apa-apa. Tapi, ya masa kita mau ngaku kita seneng lihat orang susah? Kan gak enak. Makanya, kita cari cara buat membenarkan perasaan ini. Kita pakai sebuah topeng yang sangat meyakinkan. Topeng keadilan. Gini nih prosesnya. Pertama, kita lihat orang yang kita anggap sombong atau nggak pantas sukses akhirnya jatuh. Kedua, kita merasakan kepuasan. Tapi kita nggak ngaku. Malah kita kasih label, ini karma atau keadilan telah ditegakkan. Nah yang terakhir, kita jadi merasa punya hak buat ikut-ikutan menghujat di kolom komentar. Seolah-olah kita ini pahlawan yang lagi membela kebenaran. Pertanyaan ini penting banget buat kita renungin. Kita ini beneran peduli sama keadilan? Atau kita cuma lagi cari-cari alasan aja, biar bisa jadi kejam tanpa merasa bersalah? Seolah-olah kita lagi cuci tangan pakai air mata orang lain. Dan di zaman sekarang, perasaan purba ini nemuin panggung baru yang jauh lebih besar dan jauh lebih brutal, media sosial. Coba deh pikirin ini. Zaman dulu ada Kolosium Roma. Gladiator berantem sampai mati buat jadi tontonan. Nah sekarang, arenanya itu layar digital di tangan kita. Senjatanya bukan lagi pedang, tapi keyboard dan kolom komentar. Dan hukumannya bukan kematian fisik, tapi kematian sosial. Dihujat, dipermalukan, dan di-cancel oleh ribuan orang. Dan ini peringatan keras buat kita semua. Waktu kita ikut sorak-sorai melihat seseorang dihancurkan secara online, kita itu lagi ngasih makan monster opini publik. Dan monster itu nggak akan pernah kenyang. Hari ini kita mungkin cuma penonton, tapi nggak ada jaminan besok bukan kita yang dilempar ke tengah arena.
Oke, setelah kita bongkar habis-habisan soal ini, sekarang waktunya kita buat melihat ke dalam diri kita sendiri. Terus, kita harus gimana dengan pengetahuan tentang sisi gelap ini? Poin pentingnya tuh ini, punya perasaan Schadenfreude itu nggak otomatis bikin kamu jadi monster. Itu cuma bukti kalau kamu itu manusia. Kita semua punya sisi terang dan sisi gelap. Pertanyaannya adalah, sisi mana yang bakal kita pilih buat kita turutin? Jadi saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Dalam drama penghakiman massa yang terjadi setiap hari di depan mata kita, peran apa yang mau kita ambil? Apakah kita mau terus jadi penonton yang bersorak-sorak? Atau kita sadar kalau lingkaran setan ini bisa menjadikan siapa saja korban berikutnya, termasuk diri kita sendiri? Dan ini pesan utamanya, kemenangan sejati itu bukan pas kita melihat orang lain jatuh. Kemenangan sejati itu adalah saat kita nggak lagi butuh kegagalan mereka untuk membuat kita merasa berharga. Karena kehebatan kita itu diukur dari usaha kita sendiri, bukan dari kejatuhan orang lain.